Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga pada pagi hari ini anak-anak beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di tengah pandemi COVID-19 yang juga belum berlalu saat ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bergabung melalui tim saat ini. Semoga sudah benar-benar siap mengikuti daring pertemuan kelima saat ini. Sebelum kita mulai pembelajaran saat ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Amin. Mari kita mulai pembelajaran IPS pada pertemuan kelima saat ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep keruangan. Konsep keruangan masih di bab 1. Kita akan mengetahui tentang pengertian atau konsep tentang keruangan. Karena di bab 1 ini nanti di subbab yang kedua kita akan belajar interaksi antar ruang. Jadi untuk anak-anak kalau mendengar kata ruang mungkin yang terbayang adalah ruang tamu, ruang keluarga, kemudian ruang kelas, ruang rapat, dan sebagainya. Tetapi ketika kita belajar IPS, tepatnya di geografinya, maka kita akan mengetahui tentang konsep ruang itu apa. Bu Karni akan menjelaskan sedikit tentang konsep ruang ini sebelum nanti anak-anak ulangan atau penilaian ulangan harian 1. Baik, selanjutnya kita akan langsung ke materi. Apakah layar ini tampak pada HP anak-anak semuanya? Tolong dibuka mic-nya. Anak-anak, apakah anak-anak bisa melihat slide ini? Bisa. Bisa, Bu. Ya, tolong dibaca. Tolong dibaca salah satu. Tolong yang terbaca, tolong dibaca. Interaksi. Bu, tidak ada bacaannya, Bu. Oh, tidak ada bacaannya. Baik. Iya, Bu. Bacaannya. Tidak ada apa-apa. Apa bacaannya? Interaksi? Tidak. Ini tidak terlihat.
Tidak, Bu. Baik, maaf. Bentar. Ya. Bentar. Coba kita ulangi nggih. Yuk. Bentar. Ini tuh. Nah, arep jiko ini. Ya. Terus ini tuh. Oke. PC sih. Anu tuh, kemudian PC anu tuh. Oke. Klik. Anu PPT. Mau. Klik. Nah. Anak-anak melihat layar ini? Anak-anak. Lihat, Bu. Dibaca mana? Iya, pinter. Maaf ya. Yuk, kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi antar ruang antar negara-negara ASEAN. Kali ini untuk pertemuan bagi kelas 8D, 8E, dan 8F di hari Selasa 25 Agustus 2020. Kita lanjutkan. Ya. Perhatikan baik-baik, bisa dicatat atau mungkin bisa di screenshot atau seperti apa anak-anak biar nyaman untuk bisa belajar ini, bahwa setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Konsep tentang ruang ini merupakan salah satu yang harus dipahami dalam mempelajari geografi. Konsep ruang ialah salah satu konsep dalam geografi yang paling mendasar. Konsep ruang ini digunakan untuk mempelajari keseluruhan fenomena yang berada di atas permukaan bumi. Sampai di sini anak-anak mulai punya gambaran bahwa yang dimaksud ruang dalam geografi adalah semua fenomena yang berada di permukaan bumi. Jadi tidak hanya batas dinding yang satu dengan dinding yang lain atau ruang satu dengan ruang yang lain seperti yang ada di rumah anak-anak semuanya, tetapi bicara ruang dalam geografi adalah semua fenomena yang berada di atas permukaan bumi. Geografi juga digambarkan sebagai studi tempat. Konsep tempat ini digunakan sebagai sarana memahami karakter, bagian-bagian permukaan bumi, serta cara orang berpikir dan berinteraksi. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Jadi, anak-anak saat ini
bisa mengerti, memahami, bisa menjelaskan jika ada yang bertanya, bahwa ruang dalam konsep geografi adalah tempat di mana di permukaan bumi ini, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan untuk makhluk hidup tinggal. Jadi jalan raya itu ruang, sawah itu juga ruang, kebun, taman, kemudian sungai, hutan, itu adalah ruang-ruang yang ada di permukaan bumi. Anak-anak paham sampai di sini? Anak-anak? Iya. Sekarang bayangan kalian tentang ruang jangan hanya terkotak-kotak, terbatasi dengan dinding-dinding dari papan atau dari batu bata ya. Sekarang kalian sudah melihat ruang secara lebih luas. Ruang juga dapat diartikan sebagai wadah dari semua aktivitas manusia. Nah, tadi Bu Karni menyebutkan ada sungai, ada jalan, ada sawah, ada gunung, ada hutan. Itu adalah ruang-ruang sebagai wadah dari semua aktivitas manusia, hewan, tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga termasuk di dalamnya lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi ini. Jadi, kalimat berikutnya anak-anak bisa simak. Ruang juga mencakup perairan yang terdapat di permukaan bumi, yaitu laut, sungai, danau, yang tadi di awal Bu Karni belum sebutkan, karena hanya menyebut di permukaan bumi gitu. Yang berada di lapisan atmosfer. Ternyata ada yang berada di bawah lapisan atmosfer atau atmosfer terbawah. Termasuk di dalamnya adalah laut, sungai, danau, ataupun yang berada di bawah permukaan bumi. Ya, jadi anak-anak sekarang sudah tahu konsep tentang ruang. Bisa dilanjutkan? Anak-anak? Bisa dilanjutkan? Bisa, oke. Ini. Pada kalimat berikutnya, konsep ruang adalah konsep yang berfokus pada lokasi dan distribusi keruangan. Bagaimana cara orang mengatur dan mengelola ruangan yang ditinggali. Jadi kalau misalnya orang tua kita tinggal di Kalijati, di Brayo, kemudian punya tanah, itu akan dikelola seperti apa? Apakah akan dibangun sebagai pertokoan, atau akan dibangun bengkel, atau akan dicangkul supaya bisa ditanami, dan sebagainya. Karakteristik lingkungan dan manusia dipengaruhi oleh lokasi mereka. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu. Tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Ingat, ini digarisbawahi bahwa tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Contoh, Brayo terkenal dengan buah rambutan, dengan durian. Tetapi Brayo tidak punya banyak sayuran, sehingga Brayo harus mendatangkan sayuran dari daerah pegunungan, apakah Bandungan atau Semowono dan sebagainya. Brayo kaya rambutan, kaya singkong barangkali, tetapi tidak punya ikan. Hasil laut tidak punya, maka harus mendatangkan atau membeli dari daerah lain. Jadi catatan bagi anak-anak semua bahwa tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Sehingga setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ketika setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka akan terjadi interaksi antar ruang yang satu dengan antar ruang yang lain. Sampai di sini anak-anak paham? Anak-anak? Paham ya? Jadi
kalau ada interaksi, ada hubungan, ya, ada mungkin pertemuan langsung maupun tidak langsung, karena hari ini orang jual beli, orang membutuhkan kebutuhan tertentu tidak harus bertemu muka, bertemu fisik, tapi ada sarana komunikasi. Jadi termasuk di dalamnya interaksi itu adalah komunikasi antara manusia yang tinggal di dalamnya. Interaksi merupakan suatu proses timbal balik yang saling mempengaruhi baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Jadi hari ini anak-anak sudah sangat modern, bisa membeli sesuatu, bisa mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus anak-anak bertemu langsung dengan pembelinya. Anak-anak mendapatkannya dengan cara apa? Dengan cara berinteraksi melalui alat komunikasi. Paham anak-anak sampai di sini? Paham. Alhamdulillah, bisa dilanjutkan ya. Interaksi antar ruang adalah cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan juga permasalahannya. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah atau satu ruang tertentu ke daerah yang lain atau ke ruang yang lain. Ini tadi yang dibahas di slide yang kedua tadi, kalau kita resume adalah seperti ini anak-anak. Syarat-syarat interaksi antar ruang, satu, saling melengkapi. Tadi kan Bu Karni menyampaikan bahwa tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Maka syarat interaksi antar ruang adalah satu, saling melengkapi. Yang kedua adalah ada kesempatan antara. Kesempatan antara yang dimaksud adalah ada penawaran alternatif, di mana sebuah ruang menawarkan pilihan yang lebih baik. Contoh tadi, orang Belayu punya buah-buahan, apa yang terkenal durian dan rambutan. Sementara durian dan rambutan tidak bisa dipanen setiap hari. Padahal orang Belayu juga butuh konsumsi buah setiap harinya. Maka mendatangkan buah-buah yang lain dari daerah yang lain. Itu adalah kesempatan antara. Atau ada penawaran alternatif. Belayu mungkin banyak yang memproduksi tempe, ada yang memproduksi, tapi ketika ingin berganti lauk dengan ikan atau dengan ayam, maka orang Belayu mungkin membeli ada ikan, ada ayam tersebut dari daerah lain. Itu adalah kesempatan antara. Yang ketiga adalah syaratnya ada kemudahan transfer. Kemudahan transfer ini diartikan sebagai keadaan yang dapat diserahkan atau dipindahkan. Jadi banyak cara untuk berpindah atau bergeser ke satu ruang atau ke ruang lainnya. Syarat-syarat ini ya tentu saja ada yang memerlukan biaya atau secara ekonomi disebut pengorbanan. Bisa dilanjutkan anak-anak? Bisa. Ya. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Satu, ini di buku anak-anak ada, nanti silahkan dibaca. Ini Bu Karni hanya meresum, begitu. Silahkan anak-anak nanti baca kembali. Kalau resumnya Bu Karni ini tidak lengkap, tolong dilengkapi. Bentuk interaksi antar ruang ada 3, yaitu 1, mobilitas penduduk, 2, komunikasi, 3, transportasi. Mobilitas itu pergerakan, interaksi, di mana manusia bisa berpindah dari satu ruang ke ruang lainnya. Yang dulu mungkin di kelas 7 sudah anak-anak kenal, anak-anak mendengar tentang urbanisasi, migrasi, transmigrasi, perjalanan ke tempat kerja, perjalanan ke tempat wisata, itu adalah pergerakan atau mobilitas. Komunikasi itu bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan ide, gagasan, baik secara langsung
maupun melalui media. Langsung kita bercakap-cakap, kita berbicara, kita ngobrol, itu adalah komunikasi secara langsung. Yang secara tidak langsung seperti ini. Bu Karni ketemu anak-anak semuanya melalui Teams. Ini adalah komunikasi yang langsung namun melalui media. Transportasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain maupun perpindahan orang yang juga dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini akan Bu Karni terangkan lain kali. Anak-anak bisa melihat contoh-contoh ini dulu. Ya, perhatikan. Gambar yang ini, yang ada orang membawa tas, banyak sekali ini kira-kira di mana ini letaknya? Terjadi di mana? Anak-anak belum pernah naik kapal ya? Halo? Pernah, Bu. Pernah. Ini gambaran ketika orang mungkin pada saat lebaran itu mau lebaran, mau naik ke mana ke atas kapal berebutan seperti ini. Ini adalah interaksi orang yang tadi disebut dengan mobilitas, ya. Yang di sebelahnya ada gambar apa, anak-anak? Orang mencari ikan. Ini orang sedang bekerja. Iya, orang melakukan interaksi dalam rangka dia melakukan pekerjaan. Ini gambaran tentang apa? Gambaran ini. Aktivitas di mana ya? Pasar. Iya, pintar. Di pasar. Di pasar juga terjadi interaksi. Di mana tadi? Ada satu daerah yang tidak bisa memenuhi kebutuhan yang dia butuhkan, maka di sini ada kesempatan antara tadi. Berikutnya. Nah, perhatikan, yang ini adalah area perumahan. Mulanya kira-kira ini lahan apa, anak-anak? Sawah? Betul? Mulanya ini lahan sawah ya. Kemudian dibangun sebagai perumahan. Berarti ini telah terjadi perubahan ruang. Perubahan ke ruangan. Ini sudah terjadi perubahan. Ini yang sebelah ini banjir, yang tadinya ini jalan raya, sekarang kemudian terpenuhi dengan begitu banyak air. Ternyata ada fenomena alam yang juga bisa merubah keadaan ke ruangan. Ini gambar apa, anak-anak? Yuk. Ada yang masih mendengar suaranya Bu Karni? Gambar tentang perkotaan. Lebih tepatnya ini gambaran tentang jalan tol. Di mana tadinya di sini mungkin di bawah ini adalah perumahan penduduk, mungkin kebun, mungkin ladang, mungkin sawah yang kemudian dibebaskan dari semua itu, dari perumahan, dari kebun, dari sawah untuk dijadikan jalan layang atau jalan tol juga. Ya, ini adalah contoh-contoh perubahan ke ruangan yang bisa anak-anak pelajari lebih lanjut dengan membaca buku kalian. Kita kembali ke ya. Abu Naim masih di sana? Halo Abu Naim, masih di sana? Masih, Bu. Fajar Happy. Oh, masih baik. Ya, untuk saat ini materi kita itu dulu. Kita akan lebih memahami interaksi antar ruang di pertemuan ke-6 karena kalian harus segera melakukan kegiatan penilaian harian 1. Atau ada pertanyaan dulu sebelum Bu Karni tutup? Silakan. Sebelum Bu Karni tutup, ada pertanyaan? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan,
setelah Bu Karni tutup, anak-anak bisa langsung mengerjakan ulangan. Dibuka melalui link yang sudah diberikan di grup kelas IPS. Sebelum pelajaran kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah bergabung. Selamat mengerjakan penilaian harian 1. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan banyak-banyak keluar kalau memang tidak penting. Selalu mengenakan masker jika terpaksa keluar dan sering-sering cuci tangan dengan air yang mengalir. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.